Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi kebakaran Glodok Plaza, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1, sudah ada Teresia Silalahi di sana dengan juru kamera Rangga Samudra. Selamat sore Tere. Tere, ada berapa orang yang dilaporkan hilang dan bagaimana kemudian untuk upaya pencarian korban kebakaran saat ini, Tere? Ya, Anissa, untuk saat ini memang informasinya hanya satu jenazah yang tadi sudah diturunkan, di mana tadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat tadi kami juga sempat mendengar dari pemadam kebakaran ini dari walkie-talkie ada beberapa yang sudah ditemukan, tetapi kita akan menanyakan secara langsung nanti. Tetapi kalau kita lihat kondisi di sini memang tim pemadam kebakaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tim untuk fokus mencari para korban, satu lagi adalah untuk melakukan pendinginan. Tetapi untuk mengetahui bagaimana kondisi para korban yang masih terjebak di dalam dan berapa tepatnya korban yang berada di dalam ini, kita akan langsung bersama dengan Kepala Dinas Gulkarmat bersama dengan Bapak Satriadi. Bapak, selamat sore Bapak. Sore. Ya Bapak bisa. Ya Bapak, sedikit bertanya Pak, ini kan tadi saya sempat mendengar dari walkie-talkie ada yang sudah ditemukan. Sebenarnya ada 8 atau ada 5 Bapak ini yang ada di dalam? Jadi kalau di data kami di Poskotis itu ada masyarakat memberikan informasi, totalnya ada 8 yang masih terindikasi pada saat kejadian yang bersangkutan ada di TKP. Nah, sampai dengan saat ini sudah ditemukan 1 orang. Nah, baru saja kita dapat informasi dari anggota tim yang menyelusuri itu ditemukan 3 orang lagi. Nanti kita tunggu sampai dengan turun ke bawah gitu. Bapak, ini terkait beberapa jenazah yang sudah ditemukan, ini sebenarnya tadi saya juga sempat mendengar bahwa tim dari Bapak ini kesulitan untuk di atas begitu ya, dikarenakan banyak sekali asap yang mengepul. Sebenarnya fokus dari terutama selain area yang cukup besar, ini apa Pak sebenarnya yang susah tim pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam mengevakuasi para korban? Jadi kendalanya memang bukan hanya dari luas areanya ya. Ini cukup luas nih areanya yang terdampak kebakaran. Kemudian juga bangunannya sudah tidak stabil lagi. Banyak bangunan-bangunan yang sudah runtuh ya, bahan material yang runtuh-runtuh. Dan kemudian juga banyak bahan material yang sudah terbakar. Jadi untuk kita melakukan pencarian korban itu agak sulit karena sudah menjadi satu dengan yang terbakar gitu ya. Nah, untuk itu kami tapi tetap melaksanakan pendinginan atau menelusuri apakah masih ada bara-bara apinya atau masih ada korban yang kita temukan. Bapak, saya mau nanya lagi Pak, tadi saya juga sempat mendengar bahwa tim pemadam kebakaran meminta izin untuk para pengelola yang berada di Plaza Glodok ini bahwa ada satu akses tempat yang tidak bisa dibuka. Itu sebenarnya ada di lantai berapa ya Pak? Oh ya, tadi kita agak kesulitan pada saat dia ada di lantai 5 ya. Lantai 5 tapi gedung sebelahnya. Jadi untuk akses masuk itu memang terkunci posisinya. Tapi kita konfirmasi dengan pengelola, kemudian petugas segera membuka pintu tersebut. Bapak, tadi saya sudah melihat Inavis turun ya Pak ya. Tapi sejauh yang Bapak dikabarkan, sejauh yang dekat ini, apakah sudah ada penyebab dari kebakaran ini? Mungkin Bapak ada dari kepolisian sudah mengabarkan Bapak begitu? Oh ya. Jadi kalau dugaan sementara, informasi dari masyarakat pada saat malam terjadinya kebakaran, itu sumber api ada di lantai 7 di Plaza Golden. Nah, lantai 7 itu kami tanya sama pengelolanya bahwa itu ada aktivitas semacam diskotik ya, tempat hiburan, diskotik. Nah itu sumber apinya diduga dari situ. Untuk penyebabnya itu kita perlu investigasi lagi. Nanti setelah kita nyatakan selesai, baru tim Inavis atau tim investigasi dari kami juga bisa melakukan penelusuran apa yang menjadi penyebab dari kebakaran tersebut. Apakah korsleting listrik, ataukah apakah kelalaian, atau macam-macam. Oke. Bapak, sejauh dari tim Bapak katakan, di dalam ini apakah masih ada sumbu-sumbu api yang masih rawan untuk keluar begitu Bapak? Ya, masih ada potensi. Di lantai berapa Bapak? Itu di lantai 7, 8, dan 9. Jadi makanya tadi saya bilang saya membuat 5 tim. 5 tim, yang satu timnya 5 orang. Itu menelusuri di lantai 7, 8, dan 9. Nah, memastikan titik-titik api, titik mana saja yang punya potensi terjadinya bisa menimbulkan titik api lagi. Nah, itu sekaligus juga tadi menelusuri apakah ada
korban yang masih berada di lokasi tersebut. Oke, Bapak, terakhir ini tadi para jenazah nanti akan langsung diidentifikasi di rumah sakit mana ya, Bapak? Ya, kalau informasi dari kepolisian, kami dapat informasi dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik, Bapak, terima kasih atas informasinya. Selamat dan hati-hati ya, Pak, dalam amin ya, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk informasinya. Ya, Anissa dan juga pemirsa, di mana memang medan yang terjadi di Plaza Glodok ini, kalau kita pantau di tempat kami melaporkan ini cukup tinggi begitu ya, dan banyak sekali asap-asap yang cukup mengganggu. Kami saja juga merasa di sini pengebul ataupun asap di sini memang cukup mengganggu, dan yang paling sulit dilakukan oleh para pemadam ini adalah di mana material-material yang ada di dalam ini cukup banyak. Kalau mengingat tempat di lantai 7, 8, 9 merupakan tempat hiburan, itu artinya memang material-material listrik tersebut mengganggu para pemadam kebakaran untuk melakukan pencarian korban. Dan tadi juga sempat kita dengar bahwa ada satu titik evakuasi yang memang sempat ditutup di Plaza Glodok, dan tim dari Plaza Glodok sendiri sudah berkoordinasi dengan tim gabungan di sini juga pemadam kebakaran untuk membuka pintu tersebut yang dimana itu ada di lantai 8. Dan Anissa, di sini memang situasi masih cukup memprihatinkan begitu ya, di mana memang asap masih terus keluar. Kami terus menunggu jenazah yang keluar, dan memang ada harapan di mana tadi sudah ketemu 3, itu artinya dari 8 sudah ada 4 yang ditemukan. Kita akan menunggu bagaimana identifikasinya, dan kami di sini tim juga sangat berhati-hati dikarenakan ada beberapa materialistik yang turun tiba-tiba ataupun asap yang tiba-tiba turun, di mana memang ini masih sangat empuk begitu ya, dan kami juga tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar jauh lebih dekat. Dan sejauh yang kami dapatkan, memang untuk para korban ini belum diidentifikasi dan akan terus dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kembali ke Anda, Anissa. Oke, Tere, korban kembali berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan juga kendala-kendala yang tadi sudah dilalui oleh pihak pemadam kebakaran. Begitu tetap dalam kondisi dan juga posisi yang aman begitu pada saat melaporkan. Tapi sejauh ini yang Anda lihat, apakah di sana Anda melihat juga dari pihak kepolisian yang ini sejatinya akan melakukan olah TKP untuk awalan ini? Tere, apakah ada di sana Anda melihat? Anissa, benar sekali. Tadi saya sudah melihat beberapa tim Inavis dan juga Polri sudah mengunjungi Plaza Glodok ini, khususnya langsung naik ke lantai 7, 8, 9. Tapi kami tadi mencoba untuk mencari apa penyebab dari hal tersebut. Pihak dari Inavis masih terus melakukan pencarian apa penyebabnya, dikarenakan Anissa dan juga pemirsa bahwa bangunan ini sangat luas sekali dan banyak sekali materialistik yang rentan untuk pecah ke bawah begitu. Itu artinya memang Inavis masih terus mencari bagaimana tempat yang sebenarnya menjadi titik awal mula dari kebakaran tersebut. Kalau kita lihat memang tempat diskotik ataupun tempat hiburan yang berada di lantai 7 dan 8 dan 9 ini yang membuat kesulitan adalah banyak sekali sekat-sekat yang ada di dalam begitu ya. Contohnya adalah pintu dari tempat hiburan karaoke begitu ataupun diskotik, di mana mereka juga memiliki ruangan-ruangan yang cukup banyak. Tapi kami juga sempat menanyakan tadi, mungkin kendala dari tim Inavis juga adalah untuk berfokus para damkar untuk mencari korban terlebih dahulu, sekaligus nanti mencari titik-titik yang masih menjadi pertanyaan bagi tim Inavis. Dan kami juga tadi sempat menanyakan kepada pihak damkar, memang apakah nanti ini sumbu dari api ini berasal dari lift ataupun dari satu tempat yaitu diskotik. Ini kita masih terus menunggu bagaimana statement dari pihak kepolisian ataupun tim Inavis yang hari ini sudah langsung ke Plaza Glodok. Dan memang kalau kita baca bagaimana situasi terkini di Pasar Glodok, kita masih terus melihat ada asap yang cukup mengebul, dan ini kameramen saya, juru kameramen saya akan melihat secara langsung bagaimana ini memang situasi yang berada di sini ini memang cukup banyak asap yang membuat kami para jurnalis dan juga para yang menunggu di sini ini juga merasakan bau yang tidak enak begitu ya. Dan kami juga masih menunggu apakah nanti akan ada jasad 3 yang akan diturunkan. Dan terkait penyebabnya, Anissa, kami akan terus update kepada Anda bagaimana situasi terkini. Dan kalau bisa kita gambarkan, Anissa, ini asapnya meskipun tidak terlalu tebal seperti beberapa jam tadi, sebenarnya asap ini melekat sekali ke kami, sangat mengganggu kami karena memang banyak sekali gas-gas flaul yang berada di dalam, dan gas tersebut ini memang sangat mengganggu
pernapasan kami begitu. Dan memang kalau bisa kita gambarkan juga di sini area cukup luas, dan kalau kami lihat tadi di sebelah sisi kiri dan juga kanan banyak sekali Anissa kaca-kaca yang sebenarnya rentan untuk turun ke bawah yang bisa menyebabkan kita yang ada di bawah ini terkena begitu. Tapi yang pasti kami dan juga para tim yang berada di sini berhati-hati begitu ya untuk menunggu dan akan mengupdate kepada Anda Anissa bagaimana penyebab dari kebakaran ini. Anissa. Oke, baik Teresia Silalahi, kalau begitu kami nantikan update-nya terkait dengan penyebab kebakaran dan juga proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran di sana. Terima kasih Teresia Silalahi atas informasi dan juga juru kamera Rangga Samudra. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Glodok Plaza memiliki sejarah panjang dalam perputaran roda perdagangan di Jakarta. Diresmikan pada